Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua? Anak-anakku kelas 5 yang hebat. Kita berjumpa kembali dengan PGRI Tulungagung dalam pembelajaran cerdas pangkas. Kali ini kita akan membahas tema 3, makanan sehat. Subtema 1, bagaimana tubuh mengolah makanan. Pembelajaran 1. Ayo disiapkan buku cerdas pangkasnya. Dalam pembelajaran 1 ini ada 2 muatan yang akan kita pelajari, yaitu muatan bahasa Indonesia dan muatan IPA. Kita bahas dulu muatan bahasa Indonesia, KD 3.4 dan 4.4. Kali ini kita akan belajar tentang iklan dalam koran. Membaca majalah, koran, atau surat kabar lainnya merupakan aktivitas rutin yang sering dilakukan oleh kebanyakan orang. Tujuannya untuk memperoleh informasi terbaru perkembangan berita atau hanya sekedar mengisi waktu luang yang kosong. Selain berisi informasi yang bermanfaat, di dalam koran kita sering melihat iklan-iklan yang ditampilkan di halaman khusus. Jenis iklan yang sering dimuat dalam koran adalah iklan baris dan iklan kolom. Kedua iklan tersebut merupakan iklan yang dikelompokkan berdasarkan ruangnya. Iklan baris. Iklan baris adalah iklan yang singkat yang terdiri dari 3 hingga 5 baris yang dimuat di dalam koran atau surat kabar lainnya. Ciri-ciri iklan baris biasanya tidak bergambar, singkat, dan berwarna hitam putih. Isinya bisa berupa penawaran, penjualan, pencarian, dan iklan lowongan kerja. Iklan kolom. Iklan kolom adalah jenis iklan berdasarkan kolom yang sering dimuat di dalam koran dan media cetak lainnya. Iklan kolom yang baik harus dilengkapi dengan gambar, sehingga pembaca lebih tertarik untuk membacanya. Iklan ini berisi penawaran barang, jasa, ucapan terima kasih, dan informasi pernikahan. Manfaat iklan. Seperti kita tahu, iklan sangat berperan dalam aktivitas bisnis. Adapun manfaat iklan adalah 1. Produk menjadi lebih terkenal di mata masyarakat. 2. Keuntungan yang diperoleh dalam bisnis dapat melonjak naik karena produk dipromosikan. Nah, selanjutnya tugas kalian adalah amatilah iklan-iklan berikut. Ada 2 iklan yang harus kalian amati, iklan 1 dan iklan 2. Setelah kalian mengamati gambar iklan tersebut, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan jelas dan benar. 1. Apa maksud tulisan yang kamu lihat pada contoh iklan tersebut? Untuk gambar 1, maksud tulisannya adalah kita harus menggunakan masker untuk mencegah virus corona. Sedangkan gambar yang kedua adalah jika kita ingin hidup sehat, kita harus mengkonsumsi sayur dan buah. Yang kedua, bagaimana pendapatmu mengenai iklan tersebut? Untuk iklan yang pertama, sudah sesuai antara gambar dan tulisan. Dan untuk iklan yang kedua juga sudah sesuai antara gambar dan tulisan. Dan seimbang antara gambar dan tulisan. Selanjutnya kita bahas, ayo berlatih. Ayo mengerjakan soal-soal berikut ini dengan benar. 1. Iklan yang hanya dibuat dalam beberapa baris disebut A. Iklan kolom
B. Pamflet. C. Iklan baris. D. Brosur. Jawaban yang betul adalah iklan baris. C. 2. Pesan yang menawarkan suatu produk yang ditujukan kepada masyarakat lewat suatu media disebut iklan. 3. Bahasa dalam iklan seharusnya singkat dan jelas. 4. Sebuah iklan harus menggunakan bahasa yang komunikatif, yaitu mudah dipahami. 5. Mengapa sebuah iklan harus menggunakan bahasa yang informatif? Iklan harus menggunakan bahasa yang informatif agar para pembaca, yaitu berupa calon konsumen, tertarik dan membeli barang yang diiklankan tersebut. Selanjutnya muatan IPA KD 3.3 dan 4.3. Kali ini kita akan membahas tentang sistem pencernaan hewan. Makanan sehat sangat penting bagi tubuh kita. Oleh karena itu, kita sering menemukan iklan tentang makanan sehat di tempat umum. Makanan sehat dapat kita peroleh dari tumbuhan maupun hewan. Sebagai makhluk hidup, hewan memiliki sistem pencernaan dalam tubuhnya. Bagaimana sistem pencernaan hewan? Sistem pencernaan makanan pada hewan berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan dan tempat hidupnya. Yang pertama, sistem pencernaan pada ikan. Saluran pencernaan ikan terdiri atas mulut, kerongkongan, lambung, usus, dan anus. Di dalam rongga mulut ikan terdapat lidah pendek yang berada di dasar mulut. Gigi ikan tumbuh pada bagian rahang atas dan rahang bawah. Bahkan ada yang tumbuh pada langit-langit mulut. Ikan tidak mempunyai kelenjar ludah, tetapi mempunyai kelenjar lendir di mulutnya. Lambung merupakan pelebaran dari saluran pencernaan. Ikan mempunyai hati, kantong empedu, serta saluran empedu yang bermuara di dalam usus. Pankreas dan hati bersatu yang disebut dengan hepatopankreas. Yang kedua, pencernaan pada burung. Saluran pencernaan pada burung terdiri atas paruh yang merupakan modifikasi dari gigi, rongga mulut, taring, yaitu berupa saluran pendek dan esofagus. Pada burung terdapat pelebaran pada esofagus yang disebut dengan tembolok, yang berperan sebagai tempat penyimpanan makanan yang dapat diisi dengan cepat. Lambung terdiri atas proventriculus, yaitu lambung kelenjar yang banyak menghasilkan enzim pencernaan. Dinding ototnya tipis. Verticulus, yang ototnya berdinding tebal. Pada burung pemakan biji-bijian terdapat kerikil dan pasir yang tertelan bersama makanan yang berguna untuk membantu pencernaan. Intestinum terdiri atas usus halus dan usus tebal yang bermuara pada kloaka. Usus halus pada burung terdiri dari duodenum, jejunum, dan ileum. Kelenjar pencernaan burung meliputi hati, kantong empedu, dan pankreas. Pada burung merpati tidak terdapat kantong empedu. Yang ketiga, sistem pencernaan pada amfibi. Saluran pencernaan pada amfibi terdiri dari mulut, kerongkongan, lambung, usus, dan kloaka. Di dalam rongga mulut terdapat gigi, lidah, dan kelenjar ludah.
Kelenjar pencernaan terdiri atas kelenjar ludah, hati, dan pankreas. Hati berfungsi mengeluarkan empedu yang disimpan dalam kantong empedu yang berwarna kehijauan. Pankreas berwarna kekuningan, melekat di antara lambung dan usus 12 jari. Pankreas berfungsi menghasilkan enzim dan hormon yang bermuara pada duodenum. Gigi tumbuh pada rahang atas dan langit-langit yang disebut gigi vomer. Lidah pada katak bercabang 2 yang berfungsi sebagai alat penangkap mangsa. Nah, setelah kalian mengetahui alat pencernakan hewan, buatlah diagram. Bersama teman kelompok kalian, buatlah diagram mengenai proses pencernaan hewan mamalia. Yang kedua, mengapa kita perlu belajar tentang pencernaan hewan? Nah, silahkan dikerjakan bersama kelompok kalian. Selanjutnya kita bahas, ayo berlatih. Ayo mengerjakan soal-soal berikut ini dengan benar. 1. Jenis hewan yang memiliki perut pitak dalam saluran pencernaan makanannya digolongkan hewan A. Unggas, B. Amfibi, C. Pemamah biak, D. Reptil. Jawaban yang betul adalah D. Reptil. 2. Saluran yang menghubungkan lambung dengan rongga mulut pada burung adalah tembolok. 3. Usus pada buaya terdiri atas usus halus dan usus tebal. 4. Setelah melalui isofagus, makanan akan masuk ke dalam lambung. 5. Mengapa sapi dikatakan memiliki 4 perut? Karena lambung sapi terdiri atas 4 bagian, yaitu rumen, retikulum, omasum, dan abomasum. Nah, demikian tadi pembahasan tema 3, subtema 1, pembelajaran 1. Semoga bermanfaat. Terima kasih, sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.